Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita kembali lagi di seri video jawaban pemicu kimia organik 2, pemicu 4 nomor 5. Ya, mekanisme. Ya, akhirnya baru pemicu 4 kita ketemu mekanisme, dan sayangnya mekanismenya itu nggak ada yang diajarkan. Ini tidak diajarkan kepada kita, baik di nomor 4 maupun di nomor 5. Jadi kita harus propose the mekanisme, dan mekanisme kita harus memperlihatkan mekanismenya itu seperti apa. Nah, sayangnya saya juga udah mencari berbagai sumber, baik itu di internet, baik itu di buku, terus saya nggak menemukan mekanisme bagaimana ketena bereaksi. Hanya diperlihatkan saja hasil akhirnya, dan biasanya hasil akhir dari reaksi ketena itu, misalnya kita reaksi ini, produknya itu akan menghasilkan sebuah, kalau ini dengan alkohol, itu menghasilkan sebuah ether, dan karbon di sini sebelah ininya dan mendapatkan hidrogen. Jadi ini adalah produk yang nanti kita akan dapatkan dari adisi ketena dan alkohol. Tapi saya tidak menemukan mekanismenya. Jadi di sini adalah yang akan saya tulis adalah mekanisme yang saya buat sendiri, mekanisme yang terpikir oleh saya. Jadi teman-teman mungkin akan terpikir mekanisme yang lain. Jadi saya tidak sarankan atau stuck dengan mekanisme yang saya sarankan. Kalau terlalu punya mekanisme yang lain, mungkin saja teman-teman bisa dapat Nobel seperti waktu kita pelajaran Mikdas. Hanya dengan menyebutkan mekanisme saja kita bisa dapat Nobel. Mungkin teman-teman bisa bikin mekanisme ketena yang nggak diajarin dan membuat mekanisme baru yang lebih logik, ya itu mungkin bisa teman-teman dapat Nobel juga. Oke, sekarang kita jawab aja. Jadi produknya udah saya tulis, tapi saya akan perlihatkan saja mekanismenya kayak seperti apa. Nah, langsung ke mekanismenya, propose mechanism. Jadi produknya udah saya kasih tahu, itu akan menghasilkan akan menghasilkan sebuah, nanti deh, sekarang kita ke mekanismenya dulu. Di ketena, nah nanti di sini, kalau saya pikirkan akan menyerang pasti ke karbonil yang mengikat O kan. Misalnya di sini nih, H2C bond O tambah dengan alkohol primer. Serang ke sini, double bondnya akan ke sini, lalu nanti dia akan mengalami sebuah intermediate. Nih, sebuah intermediate O-. Ini yang mekanisme yang terbayang oleh saya. O-. Lalu di sini ada O lagi, karena hidrogen, ini positif. Lalu di sini ada CH3, di sini ada CH2. Nah, selanjutnya kalau saya itu berpikir ini akan kembali lagi ke sini, lalu gimana? Di sini tangannya kan ada 5 kan? Jadi kalau saya itu mikirnya dia akan terjadi sebuah karbanion, menghasilkan karbanion. Yuk kita lihat, menghasilkan karbanion. Jadi nanti H2C karbanion, di double bond, ini O positif, CH3 CH2. Nah, kalau teman-teman lihat di sini oksigen di sini itu tidak stabil karena D itu positif. Maka di sini karbanion ini akan mengambil hidrogen yang ada di sini, sehingga kita akan melihat produk yang tadi sudah saya sebutkan. Sehingga nanti di sini karbonnya akan punya 3 nih, dengan double bond tetap ada, dan kita mendapatkan ester yang kita inginkan, CH3 CH2. Ini adalah produk akhir dari adik ini dengan mekanisme yang saya usulkan. Seperti ini mekanismenya. Tapi saya tidak bisa menjamin mekanisme yang saya berikan ini benar, karena saya juga belum mendapat sumber lain. Tapi inilah mekanisme yang bisa saya propose, mekanisme yang bisa saya pikirkan, yang bisa saya ajukan. Ini mekanismenya mungkin itu seperti ini. Jadi sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Sekarang adisi dengan asam karboksilat. Asam karboksilat. Oke, gimana adisi dengan asam karboksilat?
Hadisinya mirip-mirip saja sebenarnya seperti yang tadi. Jadi kalau saya pikirkan sama saja. Nanti akan ada sebuah ini start kan, ini C3H. Tapi yang menyerang ke sini pasti saya pikirnya oksigen lagi karena dia punya elektron bebas. Menyerang ke sini, lalu dia menghasilkan intermediate-nya lagi. Ini pindah elektronnya ke sini, intermediate positif. Dia O, dia H, dia double bond. Di sini ada CH3, ini positif di tadi. Lalu ini kembali lagi, ini C, ada C dan elektronnya ke sini. Seperti tadi, kita akan menghasilkan lagi karbanion. Double bond, O positif, C, CH3. Nah, kita akan menghasilkan anhidrida asam, teman-teman. Nah, ini karbonnya akan pergi ke sini untuk menetralisir. Ini akan pergi ke tadi lupa, ini akan pergi ke sini elektronnya, sehingga kita menghasilkan sebuah anhidrida asam. CH3. Ini sebuah anhidrida astat. Oke, ini adalah mekanismenya mirip seperti tadi, dan tapi hanya berbeda di produk. Next, kita masuk ke yang terakhir. Nah, sini ada sebuah amida, bukan, ini sebuah amina primer. Jadi kita lihat lagi mekanismenya. H2C dengan NH2. Di sini M-nya elektron bebas akan menyerang ke sini, menghasilkan produk intermediate seperti tadi. Ini akan ke sini, double bond. Ini O minus, di sini N, di sini ada H lagi, dan di sini ada gusnya, N-nya juga positif. Ini akan kembali ke sini, ini menjadi karbanion. Lalu seperti tadi, C double bond O, N positif, H lagi. Seperti tadi, ini akan mengambil elektronnya akan pindah ke sini, sehingga kita akan dapatkan produk kita adalah sebuah amida. C double bond N H amida. Oke. Jadi teman-teman, ini adalah mekanisme yang saya ajukan, mekanisme yang belum tentu benar. Teman-teman, saya membuat mekanisme ini tidak sembarangan, jadi saya anggap ini adalah mekanisme yang logis yang bisa saya ajukan. Oke, nanti buat apabila di sini ada kesalahan, nanti akan saya update lagi video nomor 5. Untuk melihat seperti apa sih mekanisme yang sebenarnya. Tapi ini adalah mekanisme yang bisa saya ajukan sekarang. Ini nanti pasti ada untuk nomor 5 ini, akan ada update dan video selanjutnya untuk memberitahukan mekanisme yang sebenarnya terjadi. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari awal, mekanismenya itu mirip semua, mirip persis sama sebenarnya. Jadi ada suatu nukleofilik menyerang karbonil, lalu nanti ada elektron pergi ke O, terjadi sebuah intermediate, zat intermediate di sini. Lalu nukleofiliknya positif, nah, dia akan elektron di sini karena dia negatif kembali lagi untuk mengumpulkan double bond. Double bond di sini akan pergi elektronnya seluruhnya ke sini, sehingga menghasilkan karbanion. Dan karena di sini nukleofiliknya itu positif, karbanion di sini akan mengambil H dan elektronnya akan kembali ke sini, sehingga menghasilkan produk yang stabil. Oke, jadi kalau saya sendiri dengan menjawab seperti ini, saya anggap nomor 5 sudah selesai.